tahun 2023 bukannya makin maju malah makin aneh aja nih. Penculikan anak di mana-mana. Emang betul. Awal tahun 2023 ini kayaknya heboh sekali beberapa berita nasional ya. Terutama kalau sekarang ini beberapa kasus yang mencengangkan terkait dengan penculikan anak. Tuh, ada beberapa daerah, tidak hanya di kota-kota besar, tapi juga di beberapa daerah dan berbagai motif. Dan isu ini udah banyak banget ini di mana-mana. Dan yang terakhir itu ada juga anak Tangerang yang diculik, ketemunya di Bogor. Di gerobak. Diiming-imingi uang 20.000 sampai 50.000. Yang di Makassar, yang mencengangkan juga tuh 2 remaja. Ya. 2 remaja melakukan aktivitas pembunuhan terhadap Iyalah. Iya kan, dia menculik anak kan, terus dibunuh, diambil organnya. Cuman bingung dia ngejualnya di mana. Di mana? Gitu sih, belum riset dulu sebelum pembunuhan. Iya. Tapi ini menjadi warning untuk pemerintah, masyarakat, keluarga. Ini menjadi warning untuk kita semua bahwa kasus penculikan anak, apapun motifnya, apapun niat pembunuhnya, apapun niat dari penculiknya, ini menjadi warning untuk kita untuk selalu waspada. Iya, betul. Dan ini juga menjadi peringatan mungkinnya buat pemerintah bahwa keamanan ini mesti, di tahun baru ini keamanan juga ternyata masih rentan dan perlu ditingkatkan lagi, terutama untuk anak-anak. Kita tahu kan anak-anak ini generasi penerus bangsa lah ke depan. Iya, betul. Jangan sampai generasi penerus bangsa kita hidup dalam ketakutan. Iya, betul. Terhadap ini ada predator anak ini ya kan. Entah dia mungkin motifnya ada yang ingin karena ekonomi ya kan, ingin menjual, atau mungkin kalau secara ekonomi dia dijadikan ladang uang lah, kayak misal jadi pemulung atau jadi pengemis kan gitu-gitu. Terus kemudian ada yang juga karena memang hasrat seksual. Ya, dia predator anak yang punya kelainan itu, mereka melakukan aktivitas penculikan untuk memuaskan hasrat seksualnya. Ada yang juga, kalau kata psikolog ini ada juga yang karena balas dendam dengan orang tuanya, begitu. Bisa jadi ingin mungkin ingin melihat orang tua orang lain tuh merasakan apa yang mungkin ia rasakan. Gitu. Ada yang juga ODGJ. ODGJ, betul. Tapi kita nggak bisa nyalahin juga kalau ODGJ. Tapi kemudian ini yang harus diperhatikan ya, Undang-Undang Perlindungan Anak ini betul-betul harus dijalankan lah, diterapkan oleh pemerintah selama ini. Kalau kita lihat, mungkin salah satu kementerian yang bertanggung jawab untuk itu adalah Kementerian PPPA, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Jadi menterinya Bu Bintang ya. Bu Bintang. Nah, halo Bu Bintang. Nah, ini tanggung jawabnya nih. Kementerian PPPA nih, Bu Bintang. Ini harus effort lebih nih untuk adik-adik kita, untuk anak-anak kita, untuk buah hati kita, supaya tidak hidup dalam ketakutan. Bahkan mungkin ya, kalau misal pemerintah lewat kementeriannya ataupun penegak hukumnya tidak bertindak cepat, terus kemudian meredam isu ini, takutnya nanti orang tua kalau ngeliat anak-anaknya sedang berkreasi keluar, sedang melakukan aktivitas yang mungkin membangun membangun kreativitasnya atau membangun inovasi mereka di luar, ketakutan, was-was. Padahal sudah 2 tahun belakangan ini mereka di rumah aja karena COVID pandemi ya kan. Sekalinya keluar ada isu penculikan. Nah, ini jadi paranoid kan orang tua. Jadi mungkin ini warning sih untuk ya, dan kementerian yang dipimpin oleh Bu Bintang juga sudah mengeluarkan statement menyesalkan, dan juga ini kan juga penculikan anak ini kan ada yang dijual juga lewat situs online, dan situs-situs tersebut juga sudah dilaporkan juga dari Kementerian PPPA. Tapi rasanya hal ini menjadi sebuah urgensi, menjadi penting
untuk memperkuat Kementerian PPPA. Oh, Jadi gitu. sifatnya nggak cuma koordinatif aja, tapi Jadi juga bisa menindak mengambil ya? langkah, iya, mengambil langkah-langkah strategis juga harus bisa sebenarnya. Oh iya, Gitu. kebijakan-kebijakannya nggak cuma koordinasi, Mm-mm. tapi juga langkah-langkah taktis. Tidak hanya juga dalam bentuk penanganan, tapi juga pencegahan. Pencegahan. Bagaimana mendidik anak-anak kita, mengedukasi orang tua untuk mendidik anak-anaknya itu untuk tidak mudah. Kayak tadi kan ada yang diiming-imingi Diiming-imingi, uang. ya, Jadi uang. kalau sama orang yang baru kenal itu jangan Waspada. harus waspada. Nah, ini kan butuh edukasi terhadap orang tua kan untuk mendidik anaknya seperti apa supaya tidak mudah untuk sama orang baru itu ngikut-ngikut aja gitu loh. Dan ini betul sih memang Kementerian PPPA ini harus diperkuat soal mungkin dari kerja-kerjanya ataupun dari jangkauan yang bisa mereka lakukan kan gitu. Iya, dan hal ini juga menjadi warning juga buat pemerintah. Ternyata kasus penculikan ini banyak juga dilatar belakangi oleh ekonomi. Beban ekonomi, artinya kan ekonomi di Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Iya. Tugas Indonesia juga nih untuk menyelesaikan ini supaya kasus-kasus serupa penculikan anak itu nggak terjadi lagi. Supaya orang tua nggak was-was kayak tadi. Anaknya lagi main di lapangan, mereka was-was. Anaknya lagi main sama teman-teman, mereka was-was gitu. Jadi menghalangi tumbuh kembang si anak. Iya, menghalangi tumbuh kembang si anak. Cuman Padahal kemudian, anak-anak bisa belajar lewat bermain. Berapa sih Tat untuk 2023 untuk kasus? Kalau 23 belum ya? kemarin, kalau di sepanjang tahun 2022 itu kasusnya adalah 28 kasus penculikan anak. Penculikan. Sedangkan di tahun 2021 itu 15. Tercatat di Kementerian PPPA. Meningkat. Meningkat ya. Apakah tahun ini akan meningkat lagi? Kayaknya di awal-awal aja udah banyak kan. Iya, di awal-awal udah banyak banget. Belum sebulan ini. Iya, belum sebulan. Tapi memang itu sih harus jadi perhatian khusus oleh pemerintah. Nih, nggak bisa kita biarin gini aja. Dan kasusnya kadang melibatkan orang terdekat loh. Orang terdekat, terus kemudian juga ini yang di Makassar itu kan juga masih muda sekali, masih anak-anak juga kan hitungannya yang melakukan aktivitas itu culikan. Kalau kau bilang tadi motifnya ekonomi itu jadi salah satu faktor penting penunjang mereka melakukan penculikan terhadap anak untuk dijual atau untuk ini kan betul memang kita harus berarti ini PR juga untuk pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Betul, iya. Ini si pemulung-pemulung ya kemarin yang di sini di Jakarta Pusat itu ya kasihlah pekerjaan supaya dia enggak kayak gitu kan. Tugas Kemenaker. Jadi Mas ini menyangkut penculikan anak ini merebet kemana-mana sebenarnya. Iya, akar permasalahan itu nggak semudah itulah. Jadi basicnya ya ekonomi. Soal kesejahteraan, ya kan, terus kemudian soal keamanan, nyangkut, terus kemudian soal pendidikan juga masuk. Nah ini banyak gitu. Kompleks sekali. Dan ini harus diperhatikan oleh pemerintah, jangan sampai hal ini terulang lagi. Dan ini harus waspada nih untuk orang tua di rumah, sama siapapun, ini harus kita waspada dengan sekeliling kita sekarang ini karena marak penculikan anak. Betul.